الله 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 ما لنا مولى سوى الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Hadirin muhtaramin yang kami muliakan, para alim ulama cerdik pandai yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada malam hari ini. Kembali Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian fikih yang tentunya mudah-mudahan semakin menambah wawasan kita tentang Islam. Salatullah ma'asalami. Marilah sama-sama kita haturkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat kepada beliau, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian dari hamba-hambanya yang kelak akan mendapatkan syafaatil uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ditujukan kepada baginda Nabi berikut keluarga dan sahabat-sahabatnya, para anbiya, para aulia, para ulama, guru-guru kita, orang tua kita, sahabat kita yang telah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan maghfirahnya, menerima amal-amal solihnya, dan menempatkan ruhnya bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Keluarga kita, sahabat kita yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang terkena musibah, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan dan kesabaran. Dan mudah-mudahan putra-putri kita Allah jadikan sebagai putra-putri yang salih dan salihah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi salafuna salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang kita bahas pada malam hari ini adalah seputar tentang toharoh ataupun bersuci menurut 4 madhab. Dimulai dari madhab yang paling
terdahulu, yaitu madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, lalu kemudian Imam Syafi'i, dan kemudian Imam Hambali. Itulah 4 mujtahid mutlak yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menelurkan sebuah hukum dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Dalam madhab Imam Syafi'i, pengertian toharoh itu adalah raf'u hadasin aw izalatin najisin aw ma fi maknahuma, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis, yang dengan hilangnya keduanya maka seseorang diperbolehkan untuk melakukan sholat. Atau sebagian ashab atau santri beliau mendefinisikan bahwa toharoh ataupun bersuci itu adalah melakukan sesuatu yang dengannya orang itu diperbolehkan untuk melakukan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Apa yang dilakukan kalau latar belakangnya itu memiliki hadas kecil, berarti yang dilakukan adalah wudu. Kalau memiliki hadas besar, berarti yang dilakukan adalah mandi. Ya, sampai tak nih? Saya khawatir. Jadi kita mulai dari Imam Syafi'i. Dalam madhab Imam Syafi'i, toharoh ataupun bersuci didefinisikan dengan fi'lu ma tustabahu bihis sholah. Apa itu? Melakukan sesuatu yang dengan melakukannya orang itu diperbolehkan melakukan sholat. Apa yang dilakukan? 1, wudu. Kalau memang sebelumnya dia punya hadas kecil. Atau kemungkinan yang kedua adalah mandi, atau dalam bahasa Arabnya adalah ghusl. Kalau memang latar belakangnya dia itu punya hadas besar, hadas akbar, ya. Kalau sebelumnya dia punya hadas kecil, berarti yang harus dilakukan wudu. Kalau dia punya hadas besar, yang harus dilakukan berarti mandi. Kalau kedua-duanya susah dilakukan, mungkin yang bersangkutan sakit, Pak, terjatuh tadi di jalan, ini tangannya itu terluka. Kata dokter, Pak, upayakan luka itu jangan sampai kena
air. Ini bisa lambat sembuh. Ya, dokter yang bilang, bukan kita yang agak-agak aja, bukan. Nah, kalau dokter yang bilang, nah ini bisa dipercaya. Apalagi dokter sampai bilang, Pak, jangan sampai kena air. Ini bisa langsung ke temiang nih, Pak. Oh, itu lebih ngeri. Ya. Maka kalau wudhu dan mandi tidak memungkinkan, ada opsi yang ditawarkan. Apa itu? Tayamum. Tayamum. Ya, yang jelas pokoknya nggak ada alasan untuk tidak sholat. Air tidak memungkinkan, boleh tayamum. Tayamum dengan menggunakan debu. Ya. Wah, kotor Pak Ustadz. Nah itu dia. Dalam Islam beda antara kotor dengan najis, suci dengan bersih. Berdebu kotor tapi suci. Maka kata iklim suci dalam debu. Nah, itu dia. Kata iklim. Kayaknya ada yang ingat lagunya Iklim, Salim. Ya kan? Baik. Dalam mazhab Maliki, ya, wa indal Malikiyah wal Hanabilah wal Hanafiyah, 3 mazhab. Ya, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Pengertian toharah adalah raf'u ma yamna'u shalah min hadasin aw najasatin bil ma. Imam berikutnya yang paling senior Hanafi. Di bawah Imam Hanafi ada Imam Maliki. Ya. Di bawah Imam Maliki Imam Syafi'i sebenarnya. Tapi kenapa saya letakkan paling atas? Karena di Indonesia mayoritas ikut mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Hanbali. Ini. Beliau ini dalam mendefinisikan tohara itu adalah raf'u ma yamna'u as-shalah. Apa itu raf'u ma yamna'u shalah? Menghilangkan sesuatu yang menghalang-halangi seseorang melakukan ibadah sholat. Intinya sama aja. Menghilangkan sesuatu yang menghalang-halangi sholat. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi sholat, yang dihilangkan kemungkinan kalau enggak najis berarti hadas. Najis ada 3 biasanya. Ada orang menyebutnya najis paling ringan, najis mukhaffafah. Najis yang sedang ada disebut najis mutawassithah. Ada najis yang paling berat, mughalladhah. Hadas ada 2. Ada hadas kecil disebut bahasa Arabnya itu asghar. Ada yang besar disebut akbar. Hadas kecil bisa hilang dengan cara wudhu. Hadas besar bisa hilang dengan cara mandi. Wudhu mandi nggak bisa, dilakukan tayamum. Tayamum nggak bisa juga. Mana pula itu orangnya? Di pesawat Pak. Dia lagi mau umroh dari Singapura, dari Jakarta ke Jeddah ataupun ke Riyadh itu. Estimasi perjalanan 9 jam. Mau ke kamar mandi yang di situ ada airnya, dia latar belakangnya jadi orang penakut, ya kan? Mau bawa debu, dimarah pula sama petugas mungkin. Bawa apa kamu? Bawa debu. Untuk apa nih? Nanti antisipasi kalau tak berani menggunakan air. Kamu mau melakukan tayamum.
Akhirnya air tak dapat karena takut mau ke kamar mandi itu. Debu juga tak dapat. Ya. Ada juga yang tayamum dengan menggunakan kursi di atas, di depannya, tempel-tempel gitu. Entah ada debunya ataupun tidak tahu. Perkiraan saya, andaikan banyak debunya, insya Allah penumpangnya komplain. Ini pesawat atau gudang? Ya, insya Allah nggak ada. Ya ada debu dikit lah paling nggak, sudah dilap. Sebelum kita masuk sudah dilap, terus pokoknya vakum lah. Ya. Masjid aja kita bersih nih. Cuma baru kali ini saya agak gimana tadi sholat kok agak miring ya. Yang sana tadi. Betul Pak ya? Agak miring. Mudah-mudahan orangnya tak miring aja lah. Mandi wudhu tak mungkin, tayamum juga tak mungkin. Udah, pokoknya sholat aja lah. Apa namanya? Sholat hormat waktu. Ya, cuma nanti andaikan sampai Jeddah ya qadha. Tapi sebenarnya gampang. Biasanya berangkat dari Singapura atau Indonesia itu berangkatnya dia kan maghrib gitu Pak. Udah sholat maghrib diniatkan dilakukan di Jeddah saja. Sampai sana biasanya jam 12 malam gitu. Karena waktu kesana kan mundur gitu. Mundur 4 jam ya, 4 jam sampai sana jam 12 bisa melakukan sholat maghrib dan isya di sana itu bisa. Tapi antisipasi, khawatir belum sampai sana Israel sudah terlalu merindukan. Ya udahlah. Kalau begitu apa? Sholat itu tadi. Sholat hormat waktu. Apa untungnya Pak Ustadz? Sholat hormat waktu itu. Untungnya, fungsinya adalah andaikan betul Allah mengambil nyawa kita sebelum sampai tujuan, insya Allah begitu kita masuk ke alam barzah, Mungkar Nakir nggak akan nanya udah sholat belum kau nih. Enggak. Itu fungsi kita melakukan apa namanya, sholat hormat waktu. Ya. Baik. Setelah kita mengetahui tentang definisi masing-masing, ya, kita juga perlu mengetahui tentang alat yang digunakan untuk bersuci. Ya. Alat yang digunakan untuk bersuci umumnya yang disepakati itu pertama adalah ma'. Ma' ini kalau bahasa kita itu air. Ya. Yang kedua, ketika ma' nggak mungkin, turab. Bahasa kita adalah debu. Ini alatnya. Ya. Kemudian selain keduanya, ada yang disepakati ulama, ada yang tidak. Semisal dalam mazhab Imam Hanafi, ini agak ringan ini. Dalam kondisi tertentu, ini tanpa air, tanpa debu bisa hilang najisnya itu. Karpet kita, semisal, ya, ada kucing masuk, pipis dia. Ya, pipis. Ini mau diangkat, kayaknya berat. Ya. Sudah begitu kadang geser-geser itu juga tak bagus juga. Kata orang, udahlah, sekarang kita sholatnya mundur sana aja. Nah sekarang nggak dipakai ini. Sampai 3 bulan karena sering kena AC, kena angin,
bau air kencing apa tuh tadi itu? Kucing itu 3 bulan hilang nggak? Hilang. Mungkin. Maka secara hukum dalam mazhab Imam Hanafi sudah bisa dihukumi suci. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak bisa, harus disucikan. Angkat, setelah angkat, letakkan sana, dialiri dengan menggunakan air. Diperkirakan ya baunya sudah hilang, jemur dulu. Ya. Ada juga dengan matahari. Matahari. Ya, bisa jadi mungkin cari, kalau di Indonesia nggak realistis sih. Ada kayak di Maroko itu cari air sebagian agak susah. Ya, dengan diletakkan di luar setiap hari kena panas terus, ya, hilang baunya, itu bisa suci. Anak di Indonesia ada yang suka ngompol, itu kasurnya harus disiram gak itu kira-kira itu? Dalam teori mensucikannya itu, ya kan? Ada ibu-ibu, tak usah siram aja lah, jemur aja, jemur selama 20 hari. Kira-kira ini baunya hilang nggak? Kalau panas terus, insya Allah. Persoalannya yang nggak hilang itu kadang begitu dijemur kena hujan, tak diambil Pak. Tapi kalau dijemur, insya Allah ya hilang. Nah, kemudian untuk mak, kita lebih banyak membahas tentang mak dulu. Apa itu mak ini? Mak itu adalah air. Air ini dalam mazhab Imam Syafi'i dulu, itu terbagi menjadi 4. Ada sebagian ashabnya mengatakan 5. Ya, air. Ada yang disebut air thahir, airnya suci. Kemudian mutahhir, juga punya kemampuan untuk mensucikan, ghairu makruhin istiqmalu, yang tidak makruh digunakan. Ya. Air hujan, air kolam, air sungai, dia suci, mutahhir, punya kemampuan mensucikan. Ya. Dan andaikan digunakan nggak makruh. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh digunakan. Air apa itu? Ya. Suci dia, bisa digunakan wudhu, bisa digunakan mandi, tapi digunakan tak baik. Air yang dipanaskan dengan terik matahari dan tempat air itu tidak terbuat dari emas ataupun perak, seperti terbuat dari besi. Dulu kan ada drum yang aslinya tempat minyak itu loh Pak. Di kampung kami tahun 90-an itu masih menggunakan drum itu untuk menampung air hujan. Di Riau sana, Tanjung Samak nama daerahnya. Itu kalau kena panas, air yang semula putih itu bisa berubah menjadi kuning, lama kelamaan gitu. Bekarat dia Pak. Zaman Nabi ya, ada sebagian sahabat yang menggunakan itu, dan ada ketika menggunakannya membuat kulit itu menjadi kayak penyakit. Semisal warnanya orangnya itu agak hitam, ada putih-putihnya itu, pokoknya kena penyakit kulit. Maka kata baginda Nabi, jangan dipakai. Nah, larangan
Maka ini dalam mazhab Syafi'i dikatakan hukumnya nggak sampai haram tapi makruh. Ada ulama yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i juga hukum makruh itu berlaku hanya dalam persoalan digunakan wudhu, digunakan untuk nyuci baju nggak ada masalah. Ya. Digunakan mencuci baju tidak ada masalah. Yang ketiga, tahir, suci dia, tapi ghairu mutahhir, tidak punya kemampuan untuk mensucikan. Ya. Ini ada satu air kelapa. Ya. Ini kelapa lagi murah nih di kampung nih. Di Batam aja yang mahal. Lagi murah, tak ambil airnya satu jerigin itu, wudu'a. Itu nggak sah. Suci, tapi tidak punya kemampuan untuk mensucikan. Atau air tebu, biasa diminum Pak. Ini bos tebu. Wah, digunakan wudhu. Langsung pokoknya nanti wajahnya langsung dikejar semut-semut lah itu. Manis. Itu makruh. Apa namanya? Tidak mensucikan. Atau air yang tercampur oleh sesuatu yang merubah sifat air dan bisa larut. Contoh, ada tampungan air di rumah kita, semisal drum. Ya. Drum. Anak-anak kita itu mandi berebut, Pak. Kecil-kecil. Sabun batangan itu kadang masuk, tangannya tak sampai, dibiarin gitu saja. Mamanya, bapaknya nyari, siapa yang mau sabun tadi? Tak ada kata dia. Padahal dia, ya Allah, jarak 1 minggu sabun itu kan dia sudah apa ya, lembut gitu kan. Dari atas itu airnya kalau kita gerakkan itu sabunnya sudah mulai mengeluarkan busanya. Air yang semula jernih itu bisa berubah menjadi mulai keruh gitu. Baunya sudah berubah. Itu suci, tapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan. Ya. Atau air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Istilah sebagian ulama menyebutnya itu air mustakmal. Air mustakmal itu kayak apa? Ini air saya gunakan untuk basuh wajah, mengalir dia. Lalu kemudian saya tampung dengan menggunakan ini piring kecil ini, yang jatuh dari basuhan pertama itu, ya, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Yang jatuh, Pak, selama masih ada di wajah, belum jatuh, belum terpisah dari anggota wudhu, belum mustakmal lagi. Ya. Dan air mustakmal itu hanya berlaku ketika ukurannya itu kurang dari 2 kulah, nggak mencapai 2 kulah. 2 kulah itu berapa? 270 liter. Ya. 3 botol ini aja yang saya gunakan untuk lalu kemudian ditampung. Maka basuhan pertama ini yang dianggap mustakmal. Basuhan kedua, ketiga nggak mustakmal. Karena basuhan kedua, tiga ini dalam rangka penyempurnaan, bukan berfungsi menghilangkan hadas.
Sehingga ketika basuh wajah yang kedua kalinya, ketiga kalinya ditampung, lalu kemudian digunakan untuk basuh tangan, nggak ada masalah. Dalam madhab Imam Syafi'i begitu. Nah, dalam madhab yang lain, yaitu madhab Imam Malik, ya, Imam Malik, juga madhab Imam Hanafi, air mustakmal boleh digunakan untuk wudhu. Imam Hambali ada dua riwayat. Riwayat pertama mengatakan boleh, yang kedua mengatakan tidak boleh. Madhab Syafi'i mengatakan ya dari basuhan pertama nggak boleh, yang berikutnya boleh. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Jadi mengenai air mustakmal, kalau memang airnya lagi banyak ya upayakan ya basuhlah sampai 3 kali. Kalau gara-gara paralonnya pecah di Plamu Garden, ada sebagian perumahan yang tidak terair mati dia. Sampai pondok anak saya itu dikembalikan santrinya, tak ada air pak, ya nunggu penjual air tak datang-datang sampai maghrib, langsung dikasih pengumuman, Bapak Ibu silakan untuk mengambil anaknya. Ini nanti bahaya nih kalau nggak ada air. Ya Allah. Ya. Baik. Yang keempat, mutanajis. Mutanajis itu maksudnya ya terkena najis. Terkena najis itu kemungkinan ada dua. Ada yang mencapai 270 liter, ada yang kurang dari 270 liter. Ini namanya kalau sudah mencapai masuk 2 kullah kalau istilah dalam fikih kita. Air 270 liter atau lebih, andaikan kemasukan benda najis, asalkan tidak mengalami perubahan, maka secara hukum dia tetap suci. Mutanajis itu kejatuhan najis, ya. Ada parit pak, sungai, ya. Ada kambing mati, bawang sungai, itu sungai apa namanya, kambingnya hanyut. Ada air yang terkontaminasi, ada yang tidak. Ya. Kalau paritnya lebar dari sini sampai situ itu, yang kena aliran apa namanya, yang dilintasi oleh kambing, paling yang berubah sekitar sini, yang di situ tak berubah. Nah, yang berubah inilah yang dihukumi mutanajis, dihukumi kena najis. Yang sana boleh. Ya. Andai kan ada kolam. Dulu itu orang di depan rumahnya itu ada kolam, Pak. Di kampung kami tahun 80-90 zaman saya kecil itu, setiap rumah itu punya kolam. Nanti di depan rumah itu ada tempayan namanya. Tahu tempayan? Ada airnya. Nanti kalau ada tamu cuci tangan, cuci kaki dari situlah pokoknya. Loh, ada kolam, ternyata musim kemarau, ada kambing kepingin minum, terjatuh, nggak bisa naik dia sampai menemui ajalnya, mati dia. Ini berubah nggak ini? Berubah. Ya. Ketika berubah, kita ambil airnya, bau airnya, bau bangkai maksud saya, berarti terkena najis, nggak bisa digunakan bersuci. Ya. Sampai kapan najisnya? Sampai hilang bangkai lah.
Kolam ini tidak difungsikan lama ini, sampai 2 tahun semisal, kena hujan, berisi lagi airnya, suci dia. Ya. Kalau air itu kurang dari 2 kula, 270 liter kurang, kejatuhan najis, ya, walaupun tidak mengalami perubahan, maka hukumnya tetap najis. Semisal di kamar mandi, tempat penampungan air itu cuma ember sekecil gini ya, kamar mandinya agak sempit pula, atau toiletnya agak sempit. Anak-anak ketika kencing, mohon maaf, berdiri dia. Entah anak-anak atau bapaknya anak, nggak tahu saya. Mudah-mudahan anak-anak lah. Saya mau bilang bapaknya anak-anak lah, Pak Ustaz. Bapaknya pokoknya pikir sendirilah pokoknya. Ya. Atau dia sebenarnya, mohon maaf, kencingnya itu duduk. Cuma ketika dia istinja, ketika dia membersihkan, dia berdiri, Pak. Kena pula ke sana. Tengok, masih jernih. Tapi jelas tadi ada yang masuk ke sana. Ya kan? Maka secara hukum dia adalah mutanajjis, terkena najis. Ya. Alhamdulillah tempat kamar mandi kita sudah bagus, sudah tempat wudhunya juga luar biasa. Ada sebagian itu kamar toiletnya panjang, Pak. Ada 5 pintu, A, B, C, D dan seterusnya. Cuma di sini itu nggak ada air sayangnya. Lah, keberadaan keramik itu ada terkadang tidak ke sini dia, Pak, tapi ke sini dia. Jadi setelah dia istinja, mohon maaf, air itu tergenang dia. Menggenang itu ketika dia mau keluar dari toilet itu, kakinya ini kena air yang tadi itu. Sesudah campur dengan najis, bawa dia. Di sana nggak ada air yang mengalir, berarti ya najisnya rata ini. Maka sebagian masjid wajar, itu biasanya dibikin kayak kolam kecil gitu, ya kan? Kadang ada itu, kayak di Masjid Al-Kafah, hidup gitu airnya. Walaupun hidupnya cuma kecil aja, tapi mengalir dia. Di Masjid Agung Batam dulu ada. Itu antisipasi seperti itu. Jadi begitu orang itu keluar, walaupun mungkin ada di kakinya itu kena air yang terkena najis tadi itu, begitu kena air yang mengalir, secara hukum dia suci. Oleh karena itu perlu juga kita kadang koordinasi sama tukang, Pak, kalau bisa nanti keramiknya jangan datarnya itu jangan begini, Pak ya, tolong kesini aja, Pak ya, sehingga tempat kepembuangan air, begitu maksud saya. Tapi kan orang itu kan punya keahlian masing-masing, Pak ya. Ada yang ahli nukang, ada yang ahli ngasih hukum saja. Saya itu kalau nukang nggak jadi-jadi, Pak. Ya, bongkar aja kadang nggak bisa, apalagi masang. Wah, parah, Pak. Ya. Baik, yang terakhir adalah air najis. Air najis itu mau diolah kayak apapun tetap najis, Pak. Air seni, mohon maaf ini. Ya, Pak Ustadz, kami punya alat canggih, Pak Ustadz, bisa menjadikan air seni jernih bagaikan air Nestle, Pak Ustadz. Tapi jelas aslinya dari situ. Secara hukum tetap najis. Ya. Sekarang ada banyak alat mahal lah ya. Ada salah satu pesantren, santrinya 1000 lebih. Itu air yang digunakan untuk mandi
itu dialirkan ke satu tempat, kolam besar begitu. Ya. Lalu kemudian diolah dengan alat tertentu, tapi airnya banyak ini. Ya. Satu kolam lah. Diolah dengan alat tertentu, nanti dinaikkan lagi ke tempat penampungan air, nanti dialirkan lagi. Ya. Maka secara hukum dia suci, karena latar belakangnya adalah air yang banyak. Ya. Lain halnya kalau air yang sedikit. Nah, ada yang ketinggalan terkait dengan air yang mustakmal tadi itu. Dia dihukumi mustakmal sehingga konsekuensinya tidak bisa menghilangkan hadas atau najis kalau memang jumlahnya sedikit, kurang dari 270 liter. Satu ember kecil ya. Kalau lebih dari 270 liter, semisal kita wudhu, masing-masing dari kita pakai tiga botol, tapi kita sepakat, ayo kita kumpulkan semua nanti setelah itu, masing-masing dari kita bawa ember, masuk ember, tangan masuk ember. Nah, ini orang 40 ini, akhirnya ada kolam, kita masukkan semuanya, jadi satu, jadi banyak, sampai lebih dari 270 liter. Kalau sudah lebih dari 270 liter, maka tidak ada istilah air mustakmal. Artinya apa? Kalau digunakan untuk bersuci, sah-sah saja. Ya. Jadi berlakunya air mustakmal itu hanya dalam persoalan air yang kurang dari 270 liter. Itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Malik nggak berlaku itu. Ya. Bahkan sebagian santri Imam Syafi'i ada yang ikut-ikut Imam Malik juga. Saya ikut Imam Malik lah. Ya, walaupun dia santrinya Imam Syafi'i, ya nggak apa-apa. Masing-masing punya dasar. Ya, kita tinggal di Indonesia yang memang kita sampai detik ini alhamdulillah jarang kehabisan air, alhamdulillah. Tapi ada sahabat kita tinggal di daerah yang memang cari air itu susah, Pak. Ya. Cari air itu susah. Ya, nggak usah di Jawa aja, ada daerah yang airnya itu masin aja. Pondoknya teman saya Kiai Doifi itu, yang rumahnya seolah di mana? Situ sana ya. Nah, itu. Di sarang itu kalau mau mandi dulu itu ngebis dulu, Pak. Wah, sengsara, Pak, kalau mondok begitu. Tapi ya yang saya heran, santrinya jadi pula, hebat-hebat pula. Masya Allah. Baik. Nah, dalam toharoh ada beberapa persyaratan. Ya. Yang pertama, kewajiban toharoh itu hanya mereka yang sudah Islam. Ya. Karena syarat sahnya ibadah itu yang bersangkutan harus Islam. Makanya mohon maaf, andaikan ada mu'alaf, ya, dia masuk Islam dulu. Kalau di masa dia belum Islam, dia sudah berkewajiban mandi, bisa jadi mungkin dia pernah haid, atau bisa jadi dia pernah melakukan hubungan suami istri. Apa yang dilakukan saat dia belum Islam dianggap tidak sah. Nah, mandi bagi mu'alaf yang seperti itu, yang semula hukumnya sunnah, maka berubah menjadi wajib. Andaikan dia belum melakukan hubungan suami istri, dia belum pernah haid, hukum mandinya sunnah. Tapi ketika dia mu'alaf sementara dia pernah melakukan sesuatu yang mewajibkan dia mandi, hukum mandinya menjadi wajib. Yang kedua, berakal.
Kalau ada orang kok, mohon maaf, gila, epilepsi, melakukan wudhu, mandi secara hukum tidak sah. Zaman sekarang ada penyakit apa itu namanya? Amnesia. Ya. Tiba-tiba hilang ingatan begitu. Cuma ingat mantan pula, nampak pula dia. Dia bermasalah kadang. Lihat orang lain tak tahu dia. Begitu nampak mantan langsung sadar. Nah, itu ada yang begitu itu. Ya Allah. Ada juga orang itu antara sehat dan tidak gitu. Ya. Ada sebagian orang mengatakan itu nanti kalau nikah insya Allah sembuh itu. Wah, ketepatan dia anaknya orang kaya, cantik sebenarnya Pak. Saya pernah ditawarin juga sebenarnya. Zaman dulu di pondok, mau nggak mondok? Kamu mau nggak nikah dengan si A itu? Mikir-mikir saya, enggak lah. 50 juta loh. Taman mondok Pak, 50 juta. Tapi saya pikir-pikir, enggak lah. Akhirnya yang nikahin teman saya Pak. Begitu dinikah sehat Pak, sampai detik ini. Akhirnya teman-teman kalau haul kumpul begitu itu, kalau haul masyayikh kan kumpul itu. Beruntung kau gitu. Wah, coba saya dulu mau katanya. Kacau. Ini aslinya ketepatan juga ini. Baik, yang ketiga, syarat suci itu bersuci. Yang bersangkutan kalau sudah mencapai balik. Anak-anak, semisal dia sudah mengeluarkan darah, anak kelas 8, umur 8, kan belum bisa dikatakan haid. Maka nggak ada kewajiban untuk bersuci karena belum balik. Tanda balik itu yang disepakati satu, mohon maaf, mengeluarkan sperma, ya. Kemudian haid di usia minimal 9 tahun Hijriah. 3, usia 15 tahun. Walaupun belum haid, walaupun belum pernah mimpi basah, tapi kalau sudah 15 tahun balik Pak. Kalau sudah balik jangan pula dikatakan yatim. Cari anak yatim, woi, cari anak yatim ya. Begitu hadir, begitu turun dari mobil, bekumis Pak. Ditanya, adik kelas berapa dek? Kelas Ustaz, kelas 12. Aduh, kelas 12 berarti usianya sudah balik gitu. Dalam mazhab Syafi'i balik, ya. Dalam mazhab yang lain, Imam Abu Hanifah mengatakan usia balik itu adalah usia 18. Oleh karena itu KHI, Kompilasi Hukum Islam, menentukan perempuan paling cepat nikahnya itu adalah ketika usia 18. Ya. Di bawah 18 ngurus ketat itu. Ya. Misal kayak siapa itu? Istrinya Syekh Puji itu, siapa dulu? Saya lupa dulu. Dulu sempat viral gitu kan. Ya. Baik. Kemudian di antara syaratnya toharoh itu harus dengan menggunakan air yang suci mensucikan yang tadi itu. Kemudian tidak adanya sesuatu yang bisa menghalang-halangi sampainya air ke tubuh. Ada cat atau apa itu namanya, setip warna itu yang andaikan diletakkan di kertas yang penghapus itu loh Pak, Tim X, tahu? Tim X itulah pokoknya, itu harus dihilangkan dulu, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah status kesucian air. Semisal di tubuh kita itu masih banyak minyak-minyak itu. Mungkin tadi itu kita
main obor-oboran gitu, minyak tanah masih di, atau oli Pak, anggap aja bengkel motor baru kerja, tangan masih hitam kelam, ya, tidak disucikan, tidak dibersihkan dulu, langsung aja wudhu. Nah, air tidak mampu menembus ke kulit, maka nggak sah. Ada ibu-ibu pakai bedak mahal, Pak. Ada nggak kira-kira Bu ya? Ya, bedak yang pengantin tuh loh Bu. Perasaan biasanya wajahnya biasa, tapi begitu jadi pengantin kita terkejut lihatnya Pak. Lain Pak. Ternyata bedaknya itu dahsyat. Yang ironi itu adalah jadi pengantin tak sholat. Alasannya apa? Sayang bedaknya. Padahal itu momentum yang menentukan nanti dia itu hidupnya sakinah mawaddah warahmah atau tidak itu. Dipajang di hotel jam 2 siang. Jam 11 pagi itu sudah dihias. Atau mungkin lebih cepat dari itu. Jam 10 sudah dihias. Jam 2 naik panggung. Sampai kapan? Kadang sampai jam 7 malam, Pak. Salat zuhur enggak? Enggak. Asar 14. Maghrib 14. Ya Allah. Itu minta doa ke yang hadir. Nah, warganya sakinah mawaddah warahmah ya. Gimana sholat aja enggak? Malaikat kalau lihat mungkin kau ini. Terus gimana itu Pak Ustaz solusinya? Ya sesekali nggak apa-apa lah, dijamak aja sholatnya. Jam 10 itu sebelum dandan wudhu dulu. Begitu masuk waktu sholat duhur jam 12 lewat 6 menit langsung sholat duhur plus asar. Tapi jangan plus maghrib, nggak ada itu apa namanya, aturannya nggak ada itu. Ya. Ada orang sholatnya satu hari itu plus Pak, subuh, duhur, maghrib bisa. Alasannya ada aja, subuh nggak sholat ya Pak. Nggak usah, tadi itu ketiduran. Duhur lagi sibuk Pak Ustaz. Asar capek tadi Pak Ustaz. Maghrib di jalan tadi itu. Isya, nah itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah apa? Ya alhamdulillah udah mulai mau sholat ini katanya. Kadang ada yang model begitu itu. Alhamdulillah orangnya nggak hadir, tenang saja. Alhamdulillah. Nah itulah beberapa persyaratan dalam toharoh ataupun dalam bersuci. Mudah-mudahan Allah bimbing kita sehingga kita bisa melakukan toharoh dengan baik. Sholat kita mudah-mudahan dihukumi sah. Amin amin ya rabbal alamin. Belum lagi kita menyentuh najis insyaallah suatu saat. Insyaallah. Silakan Bapak Ibu, sekiranya ada hal-hal yang mungkin perlu untuk sama-sama kita diskusikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang saya bacakan Ustaz berkaitan dengan hadas besar ya Ustaz. Untuk ukuran hadas besar itu apakah airnya itu masuk kategori 270 liter atau 20 atau kurang dari 270 liter? Terus bagaimana kalau menggunakan shower Ustaz? Apakah itu sah atau tidak dalam membuat hadas besar? Baik, punya hadas besar, berkewajiban melakukan mandi.
Apakah hadisnya airnya itu harus mencapai 270 liter? Enggak. Satu ember itu andaikan sudah mencukupi nggak apa-apa. Misal dia pakai gayung, nah, atau lebih irit lagi, semisal tadi pakai shower tadi itu, dia kan airnya merata kalau shower. Cuma saya khawatir untuk shower itu, karena airnya dia tidak begitu kencang banyak, ada lipatan-lipatan tubuh yang di situ itu tidak teraliri oleh air. Untuk orang-orang tertentu, semisal alhamdulillah badannya itu subur, Pak. Ya, saya tidak bilang gendut enggak loh ya. Karena kadang orang dibilang gendut tersinggung. Tapi kalau dibilang subur enggak apa-apa kata dia. Orang kalau badannya subur itu kan, mohon maaf, apa ya? Ada lipatan-lipatan itu kan, Pak. Maka itu airnya harus mengalir sampai ke tempat itu. Tapi kalau pakai shower ada kemungkinan itu nggak sampai itu. Tapi kalau dia bisa memastikan itu sampai, ya nggak ada masalah, sah-sah saja. Ya. Perkiraan saya shower itu lebih mirip daripada pakai gayung. Yang paling penting mengalir, Pak. Dalam Islam itu, dalam fikih itu ada istilah ghusl, ada istilah masku. Kalau ghuslu itu airnya harus mengalir. Dalam wudhu semisal, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mendirikan ibadah salat, basuh wajah kalian, tangan kalian sampai siku-siku, usap sebagian kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Lah, wajah, tangan, kaki itu airnya harus mengalir. Gak cukup bawa semprotan apa itu untuk gosok baju itu, kiss spray. Ya ini lain apa nih? Ya Ustaz, antisipasi nanti batal. Lagi pas lagi apa namanya itu tawaf, bawa kiss spray satu rombongan. Nanti andaikan ada yang tersentuh, pinjam kiss spraynya. Wudu dia. Mengalir enggak itu? Harus mengalir, enggak cukup penting basah, enggak. Ya, jadi harus mengalir. Bahasa ghusl, mandi itu harus mengalir. Bahasa ghusl ya. Enggak cukup basuh. Penting basuh Pak Ustaz. Oh enggak bisa. Ya. Daripada ikut itu ya mendingan ikut pendapat yang mengatakan kalau disentuh tak batal, tapi kalau menyentuh batal. Misal kita lagi tawaf begini tuh. Kaki kita terinjak lawan jenis, terinjak tak batal. Tapi kalau wah di depan ada cewek Turki cantik pula tuh, injak. Ini cari gara-gara ini namanya. Batal yang begitu itu. Kita yang cari masalah. Zaman kecil kita dulu kan suka usil, Wak. Pas ngaji itu, sama teman kita, batal. Ya Allah, tahu begitu. Ya, andaikan saya sudah tahu pendapat yang mengatakan bahwa andaikan disentuh tidak menyentuh tak batal, itu dulu saya gunakan. Alhamdulillah saya belum tahu saat itu. Ya Allah, dalilnya mana? Oh, Nabi Muhammad beliau sedang sholat tahajud. Aisyah terbangun beliau, nyari suaminya. Alamak, mana pula suamiku ini? Diraba-raba, pas kena kakinya Nabi, maksudnya itu apa namanya, telapak kakinya. Tapi ternyata Nabi Muhammad beliau melanjutkan sholatnya. Dari kisah itu dipahami oleh Imam Syafi'i saat beliau masih berada di Baghdad, seperti yang termaktub dalam Harmalah. Oh, berarti kalau disentuh nggak batal, tapi kalau menyentuh
batal. Nah, sebagian teman Batam ada yang begini, Pak Ustadz, kalau sentuhan suami istri gimana Pak Ustadz? Kan dia sudah orang kita sekarang Pak Ustadz. Nah, dalam mazhab Syafi'i batal. Ya, menurut mayoritas. Dalam mazhab Malik kalau nggak ada setrumnya tak batal. Kalau ada setrum batal. Kan lain Pak. Salaman dengan istri jam 6:30 pagi dengan 6:30 malam kan lain mungkin kan. Ada saat di mana setrum itu berlaku, ada yang tak kan begitu. Nah itu dia ya. Baik, saya kira begitu Pak ya. Ada yang lain? Silakan. Ya Pak. Mana dulu nih? Oh beliau dulu. Apa? Pak Ketua agak belakang tadi. Ya. Saya mau nanya soal mustahil. Kalau kita butuh Pak Mandi, itu kan dia Pak Mandi itu kan kecil. Untuk di Ngambil dari Pak kamar mandi. Oh, kamar mandi ya. Biasanya kan Paknya kecil, kan sampai 2 bulan. Kalau tetesan bekas wudhu itu jatuh ke Pak, itu Paknya air yang di Pak itu jadi mustahil semua. Baik, andaikan bak di kamar mandi kita itu kecil, cuma ember kecil gitu saja. Tapi kan ada juga bak yang tinggi 60, lebar 60, 60 itu sudah 2 kulah itu Pak. Ukuran yang 60 itu. Ya. Ini ke tempat udah 60 Pak Ustadz, cuma air yang itu tinggal separuh aja katanya. Begitu wudhu, percikannya itu pas basuhan pertama langsung masuk lagi ke yang di bak tadi itu. Dalam mazhab Syafi'i secara umum itu masuk kategori air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, tadi saya bilang ada pendapat bahkan di santrinya Imam Syafi'i mengatakan menurut saya itu suci mensucikan. Saya setuju dengan pendapatnya Imam Malik. Terus sikap kita gimana menyikapi perbedaan itu? Asalkan sudah ada yang tanggung jawab dalam persoalan ini. Siapa itu? Imam Malik, santri Imam Syafi'i tadi itu. Maka kita tidak ada kewajiban untuk semisal ya memberikan teguran kepada orang yang wudhunya itu modelnya itu seperti itu. Kenapa? Persoalan perbedaan dalam urusan furu'iyah kita sebaiknya ya mengedepankan sisi toleransi. Silakan dia mau ikut siapa ya silakan lah. Tapi kalau kita, saya Syafi'i tulen ini, saya nggak mau ikut selain Imam Syafi'i, ya berarti ya wudunya belum dianggap sah. Ya. Tapi kita kalau boleh jangan terlalu apa bahasa saya idealis gitu loh. Ya. Ada orang saya ini Syafi'i tulen. Saya pernah pengajian di satu tempat. Selesai pengajian jamaahnya bilang, Ustadz itu nanti di akhirat wajahnya satu jadi Ustadz, satunya jadi khimar apa? Keledai. Kok bisa Pak? Ya Ustadz tak jelas. Ustadz urusan sholat ikut Imam Syafi'i, urusan zakat ikut Imam Hanafi. Zakat fitrah kan pakai duit Pak. Nah, itu nanti di akhirat akan jadi keledai wajah Ustadz. Ngeri nampak. Akhirnya saya candain. Beliau kerja di salah satu rumah makan. Bagian belakang, bagian bersihkan apa namanya, ngupas kentang, bagian ngupas bawang gitu. Saya bilang, Ibu yakin ikut Imam Syafi'i? Oh iya. 7 tahun saya mondok. Saya ini Syafi'i tulen Pak Ustaz. Iya ke? Iya, tak percaya. Dah, Bu, gini Bu.
menurut ibu transaksi yang di depan di kasir itu sah nggak? Maksudnya orang makan itu kan kebanyakan makan dulu baru bayar. Itu nanti saya lihat lagi kitabnya. Bu lihatlah nanti. Setelah lihat dalam mazhab Imam Syafi'i, nggak sah itu. Oke. Kalau itu transaksinya tidak sah, berarti uang yang diterima halal atau haram? Haram. Ibu gajinya dari mana? Wah, mulai mikir dia. Ya dari situ juga katanya. Kira-kira canda-candaan ya. Ibu besok di akhirat wajahnya jadi keledai nggak kira-kira? Nah ini saya nggak tahu katanya. Loh kok bisa ibu bilang nggak tahu? Kemarin saya ikut mazhab Hanafi dalam persoalan zakat, ibu bilang kepala saya kelak akan jadi keledai katanya. Itu dia Pak Ustadz. Kita damailah Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Artinya begini Pak, asalkan apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari 4 mazhab, aman lah itu pokoknya. Bahkan Syekh Khatib Minangkabau itu punya kitab namanya An-Nafahat. Di halaman yang ke-170 itu beliau mengatakan, Innal amiya idza wafaqa fi'luhu madhhaba imamin yashihu taqliduhu sahha fi'luhu wa illam yuqallidhu tawsi'atan li ibadillah. Orang awam itu. Orang awam itu maksudnya selain mujtahid. Saya termasuk awam juga. Ketika melakukan sesuatu yang itu sudah sesuai dengan salah satu dari 4 mazhab ini, maka apa yang dilakukan sudah dianggap sah, walaupun saat melakukan dia tidak mengikuti. Apa kata beliau? Tausi'atan li ibadillah, untuk memberikan kemudahan pada hamba-hamba Allah. Karena andaikan masing-masing kita harus mengetahui semua jawaban dari persoalan yang kita alami, berat Pak. Berat. Makanya alhamdulillah Syekh Khatib Minangkabau ini bukan orang sembarangan, ini guru-guru ulama besar kita ini. Ya, pendiri Nahdlatul Ulama Syekh Hasyim Asy'ari pernah berguru dengan beliau. Ya, pendiri Muhammadiyah Ki Haji Ahmad Dahlan pernah berguru beliau. Pendiri Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah pernah berguru dengan beliau. Ya, termasuk ulama asli Indonesia yang pernah jadi imam di Masjidil Haram, ya, satu Syekh Khatib Minangkabau. Kemudian Syekh Khatib Minangkabau, satu lagi siapa? Lupa saya. Tapi ada ulama Indonesia itu bukan kaleng-kaleng, banyak juga yang alim luar biasa. Ya, baik, saya kira demikian Pak ya. Aman tuh Pak. Ayo Pak. Oh, lewat. Saya itu beliau Pak. Ya Pak. Alhamdulillah dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Budi Harun. Dari penjelasan Pak Ustadz tadi cukup bagus sekali, sehingga semua jemaah dapat memperkuat iman dan memperbanyak wawasan agama kita. Perlu kami bertanya di sini, mohon penjelasan dari Pak Ustadz satu mengenai sholat penghormatan waktu. Kapan digunakan, kemudian niatnya apa? Niatnya bagaimana? Kami awam soal sholat penghormatan waktu. Kemudian yang kedua, mohon ketegasan dari Pak Ustadz untuk menentukan 2 bulan yang kami dengar dan sesuai dengan jatah di papan tulis sebanyak 270 liter. Barusan Bapak Ustadz menyatakan juga tadi ukuran 2 bulan adalah 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Kalau dibandingkan 270 itu melebihi dari ukuran 60 cm lebar, 60 cm ke atas. Kalau kami ukur itu sudah 1 drum lebih. 1 drum itu 200 liter. Kalau 270 berarti 1 drum 70 liter. Nah, kalau yang 20 dimaksud 60 kali 60 terus kali 60 tinggi itu tidak sampai 270 liter. Mohon tidak didudukkan sebenarnya sehingga tidak ada keraguan perbedaan
perbedaan antara dua pola yang dimaksud 270 dengan 60 kali 60. Demikian Ustaz. Terima kasih. Bila lebih kalau saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan saya sebutkan menurut beberapa ulama. Pertama, Imam Nawawi mengatakan ukuran 2 kulah itu adalah Imam Nawawi 174 liter. Kemudian Imam Rafi'i 176. Yang ketiga menurut ulama-ulama Irak. Ulama Irak itu 255. Menurut jumhur itu maksud saya mayoritas 270 liter. Yang saya sebutkan 60 kali 60 tadi ini yang ini Imam Nawawi hanya 174. Jadi dalam menyikapi perbedaan seperti ini, kalau biasanya dalam kondisi normal ada baiknya kita ikut pendapat yang berat kayak begini. Cuma kalau dalam kondisi ya katakanlah ATB atau moyanya lagi mati, sementara kebutuhan banyak, ikut yang ini aja dah. Yang jelas masing-masing siap tanggung jawab Pak di akhirat, gitu Pak ya. Itu yang pertama terkait dengan ukuran 2 kulah. Yang kedua mengenai sholat hormat waktu. Sholat hormat waktu itu diberlakukan saat kita tidak mungkin atau tidak bisa wudhu dan juga nggak bisa mandi, juga mencari air nggak bisa, debu juga nggak bisa. Udah pokoknya sholat niatnya biasa Pak. Semisal sholatnya itu sholat isya, ya usolli fardhal isya'i 4 raka'atin sambil qiyamati adaan lillahi ta'ala, biasa aja ya, nggak ada yang beda, nggak ada. Gerakan semampunya. Di pesawat ya begini, Allahu Akbar, rukuknya begini ya, sami Allahu liman hamidah, sujudnya agak merunduk lagi ya. Pokoknya sholat itu kan bagian dari bukti ketakwaan kita. Kalau itu kaitkan dengan ketakwaan ya, fattaqullaha mastata'tum, takwalah semampu kalian ya. Mampu berdiri, berdiri, tak mampu berdiri, duduk, duduk tak mampu, miring, miring tak mampu, telentang, telentang mampu, dengan hati-hati tak mampu, dengan isyarat tak mampu juga. Oh iya, kayaknya udah saatnya disolatkan nampaknya ini ya. Baik, saya kira demikian. Silakan Pak tadi. Nah, ini mohon maaf, ini paling depan malah belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanyakan tadi ada sedikit masalah sholat jamaah. Setahu saya sholat jamaahnya pada saat kita dalam perjalanan keluar kota. Tadi disampaikan ada sedikit ketika sedang melaksanakan pernikahan bisa melaksanakan jamaah karena perlu make-upnya. Ini mohon penjelasan. Kemudian saya ingin juga bergerak keterangan. Saya melihat beberapa orang mungkin karena kesibukan memang luar biasa, namun apakah ini ada dalilnya sehingga orang ini melaksanakan sholat itu sama seperti tadi, terkadang dia jamaah padahal dia tidak kemana-mana dari sini, bahkan ada kesan sholat itu kodok. Setahu saya kan kodok itu kalau memang kelupaan kalau begitu lupa, maka terkadang ada satu orang sholatnya itu, ini saya lihat sendiri, saya mau tanya juga karena sholat itu di akhir waktu zuhur ke asar, sengaja karena mungkin kesibukan juga, begitu mau dengan asar dari sholat zuhur, habis itu duduk sebentar sholat asar. Nah, dan ini sering dilakukan terus. Apakah ini boleh dengan sengaja karena mau menghemat waktu karena kesibukan, atau memang seperti apa hukumnya ini? Mohon pencerahan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Baik, di dalam kitab Bughyatul Mustarsidin itu disebutkan bahwa bagi orang yang memiliki kebutuhan tertentu, di mana andaikan dia melakukan sholat dalam kondisi normal itu memang sulit, maka dia diperkenankan untuk menjamak, ya, diperkenankan untuk menjawab. Di halaman yang ke-160, ini agak panjang aja ya. Shalat zuhra summa a'adaha ma'a jamatan, jaza taqdimul asri ma'a hina idin musari. Ada orang melakukan sholat zuhur lalu kemudian dia ingin mengulangi disertai dengan jamaah, maka boleh. Qala Abdullah bin Ahmad Mahromah wa khalafa Ibnu Hajar, itu komentarnya Abdullah bin Ahmad Mahromah wa khalafa Ibnu Hajar. Ibnu Hajar enggak setuju. Faidatul, ada faedah tertentu kata beliau. Lana qaulun, kita memiliki pendapat ulama bi jawazil jam'i fis safaril qasir, tentang bolehnya menjamak walaupun perjalanannya itu singkat. Semisal antara Marbella ya, ini Marbella Pak ya, Marbella sama mana itu Tanjung Pinang Penyengat, itu nggak mencapai 83 km ini semisal. Ya, kita boleh menjamak menurut beliau ini boleh. Siapa beliau? Syekh Al-Bandaniji. Itu yang itu. Wa dhahirul hadis jawazu. Bahkan dilihat dari zahirnya hadis boleh. Bahkan kata beliau walau fi hadar, walaupun tidak bepergian. Kama fi sahih Muslim, seperti dalam sarah kitab Muslim. Wa hakal Khattabi an Abi Ishaq jawazu lil hadar lil hajah. Imam Khattabi beliau menukil dari pendapatnya Syekh Abi Ishaq. Beliau memperbolehkan menjamak sholat walaupun dia tidak bepergian, tapi karena kebutuhan tertentu, asalkan tidak jadikan langganan. Jangan langganan, itu aja lah gitu. Artinya ini kan momentum jadi pengantin ini Pak, yang mudah-mudahan seumur hidup sekali, jangan sampai setiap tahun sekali, ya kan? Jadi kalau dia jadi pengantin, lebih baik dia menjamak sholat, ya, agar ya niat kita yang baik itu ya dibarengi dengan sesuatu yang baik, gitu loh maksud saya. Daripada minta doa banyak orang tapi dia nggak sholat, makbulnya agak susah, ya kan? Kan ada orang, Ustaz saya mau mabuk doain ya. Woi ini orang mau mabuk tapi minta didoain. Pak Ustaz saya rencananya mau beli nomor, ya, doain ya. Ya sama lah itu pokoknya. Jadi pengantin tak sholat, doain sakinah mawaddah warahmah ya, sakinah mawaddah warahmah ya. Jadi begitu Pak. Asalkan tak jadi langganan tak ada masalah. Nah, kemudian apa hukum melakukan sholat di akhir waktu ini? Nah, 4 madhab ini Pak. Ini unik-unik juga ini. Masing-masing punya dalil ini. Imam Syafi'i itu, beliau melakukan sholat itu paling disenangi oleh beliau itu di awal waktu. Tapi pengertian awal waktu bukan berarti begitu masuk sholat langsung sholat, masjid masih azan dia sholat. Nanti itu. Pengertian awal waktu itu azan selesai, dia wudhu, sholat qobliyah, doa sebentar, sholat. Nah itu awal waktu itu. Itu yang disukai Imam Syafi'i. Karena ada beberapa hadis yang memuji umat Nabi yang melakukan sholat di awal waktu, ya. Kecuali sholat-sholat tertentu. Sholat duhur kalau di
kitab Bulughul Maram, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu, beliau menyebutkan hadis tentang Nabi yang melakukan sholat duhur itu nunggu matahari agak redup supaya kehusuannya bertambah. Nah sekarang kita di Batam gimana? Oh, Masjid Al-Mutmainnah sudah AC kok, panas masuk masjid langsung nyaman, adem, bahkan bisa ketiduran. Ya, saking nyamannya begitu maksud saya. Jadi ya sebaiknya tetap di awal waktu. Lah, Imam Hanafi lain, Pak. Imam Hanafi ini, ya, Imam Hanafi ini beliau wafat tahun 150 Hijriah. Beliau wafat, Imam Syafi'i lahir. Kalau menurut Imam Hanafi, sholat yang baik itu di akhir waktu. Duh, kok bisa? Kata beliau, orang dianggap berdosa tidak sholat itu kan kalau memang sudah keluar dari waktu. Masuk waktu zuhur jam 12:06, asar jam 15:20. Mulai kapan orang itu dianggap berdosa? Masuk kategori fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau sudah lewat 15:20. Kalau orang itu melakukan sholat 15:10, ini dosa enggak? Kan enggak. Lah, berarti kata Imam Hanafi, yang wajib itu sebenarnya di akhir ini wajibnya sholat. Karena dengan dia tidak melakukan sholat sebelum ini, dia dosa dia. Nah, kata beliau, mana lebih hebat antara sholat yang wajib dengan sesuatu yang sunnah? Ya wajib, kata beliau. Nah, kadang mikirnya iya juga ya kadang. Ya Allah. Bahkan kemarin ada usulan, Pak Ustadz, saya itu punya PT, Pak Ustadz. Saya kepingin karyawan saya itu jamaah semua. Ini andaikan saya pulangkan jam 17, lalu kemudian kami jamaah semuanya, ini lebih baik mana Pak Ustadz dibandingkan dengan jam 15:20 kami beri waktu istirahat, kemudian jam 4, jam 16 mereka harus masuk, tapi kenyataannya separuh mereka masuknya 4:30 Pak Ustadz. Alamak, ini dia. Jadi korupsi waktu setengah jam ini. Ini karyawan padahal ini dosa nggak ini kira-kira ini? Ini rezekinya halal nggak ini kira-kira? Kan itu persoalannya. Boleh Pak Ustadz bikin sholat jam 17 begitu, secara umum boleh. Santrinya Imam Hanafi ini mengatakan, punya dalil juga dia, kata beliau khairul umur awsatuha. Masya Allah, sebaik-baiknya perkara yang tengah jam 17 berarti. Oh, ulama itu nggak kehabisan dalil loh. Ada di Sekupang itu tahun 2013 itu ada laporan, Pak Ustadz, di sana ada aliran sesat. Sesat, kok bisa? Ya, sholatnya sehari semalam itu cuma 3 kali. Wah, saya disuruh turun pula ini sama Komisi Fatwa MUI. Begitu turun, kita lihat referensi-referensi mereka, zikir mereka kayak apa. Ya, akhirnya sampai pada poin, mohon maaf, apakah betul informasi yang beredar kalian itu sholatnya cuma 3 kali dalam sehari 1 malam? Kata beliau, enggak lah, sholat kami itu kalau zuhur memang di penghujung waktu, kalau asar di awal waktu. Jadi digabungkan seolah-olah begitu. Jadi tetap aja 5. Ya. Berarti ini termasuk aliran sesat enggak ini? Enggak lah, sholatnya masih 5 kok. Yang sesat itu yang tadi itu, zuhur, asar, maghrib, isya sewaktu itu. Ini sesat yang ini. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya Pak, dibikin satu waktu sama dia. Memang ini parah nampaknya. Ya, jadi begitu Pak terkait dengan apa namanya sholat, ya, awal waktu itu tadi. Yang jelas Imam Syafi'i suka yang di awal.
Di kitab Bulughul Maram juga ada terkait dengan pembahasan tidur itu termasuk membatalkan wudu enggak? Kan ada hadis sahabat Nabi itu nunggu Nabi sambil duduk sambil tidur. Itu bukan satu, banyak. Berarti kira-kira itu Nabi Muhammad dulu itu sholatnya jam berapa? Jam 7:30 atau jam 11 kira-kira? Sampai tidur-tidur Pak. Perkiraan saya jam 10, jam 11 lah. Ini nggak bisa terjadi di Batam. Besok begitu pecat imamnya. Oh, canda aja begitu. Artinya ya Nabi beda. Ya. Baik, saya kira demikian. Ya, silakan untuk yang tadi itu ya jamak pas lagi punya kebutuhan. Yang paling penting jangan jadi langganan, itu untuk kebutuhan khusus. Pak Ustadz, saya itu jadi panitia, ketuanya saya Pak Ustadz. Saya itu kalau nggak ngontrol, ini alamat Pak Ustadz, acaranya itu berantakan Pak Ustadz. Ini saya manajernya ini Pak Ustadz. Nah, sesekali tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah jadi langganan tadi. Ya, baik, itulah Islam. Insya Allah banyak solusi yang ditawarkan oleh Islam. Ya, ibu-ibu ada ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu tak ada kita balik. Ya, baik, sekiranya cukup. Mari sama-sama Bapak Ibu yang kami muliakan, kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ada manfaatnya dan dimohon doa ada jamaah yang ada sakit ya. hajat untuk almarhum Pak Purnomo. Iya. Dimohon keikhlasannya untuk sama-sama bacakan surah Al-Fatihah ya, ditujukan kepada almarhumah Bunda Mahaya binti Kasim, kemudian almarhum Bapak Edi Sulatsana bin Bahtiar Effendi, Bapak Furqon bin Dul Mukti, kemudian Cik Nona binti Bujang Sati, kemudian Bapak Muntoro bin Partorejo. Ya Allah, dighfirli dzunubina ghufranihim ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جميع من حضر في مجلسنا هذا ومن سمع قولنا يا الله من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعل وإياهم من أهل الجهل والضير اجعل الاستقامة اجعل ونبذ السنة والجماعة اللهم اغفر ذنوب من كتب أسماءهم في حفظه يا الله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم تحرم أجورهم ولا تفتنا وتغفرنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari kami mohon maaf kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.